Halo semuanya, oke jadi di video terakhir kita ngomongin tentang sel. Sel apaan, ditemuinnya gimana, ada jenis-jenisnya dan kita bahas isinya. Ada nukleus, sitoplasma, mitokondria, ribosom, macam-macam. Tapi ada satu yang belum dibahas karena materinya emang lumayan banyak dibanding yang lain. Video ini kita bahas membran sel, struktur dan fungsinya. Kita juga udah bahas di video sebelumnya kalau luas permukaan sel itu penting biar zatnya cukup kan. Nah, zatnya masuknya gimana? Nah, itu kita bahas di membran sel. Tapi sebelum langsung ke ribetnya membran sel, kita bayangin kalau membran sel itu simple. Ini membran sel. Strukturnya fosfolipid bilayer dengan protein macam-macam. Bilayer karena ada dua lapis dan fosfolipid karena terbuat dari fosfolipid. Fosfolipid itu strukturnya gini. Ada dua asam lemak nempel sama gliserol, nempel sama fosfat. Kalau dikartunin bentuknya kayak korek api, tapi batangnya ada dua gitu. Ini kita namain kepala fosfat sama ekor lipid. Nah, ini kenapa fosfolipid bilayer bentuknya gini? Kenapa harus dua lapis dan kenapa lipidnya di dalam? Kepala fosfat itu polar, jadi dia hidrofilik. Hidro itu air, filik itu suka, jadi suka air. Ekor lipid itu lawannya, dia non polar, jadi dia hidrofobik. Hidro itu air, fobik kayak fobia itu takut atau nggak suka. Jadi fosfolipid itu namanya amfifatik, yaitu artinya punya bagian hidrofilik sama punya bagian hidrofobik. Kalau misalnya dia satu lapis doang, lipidnya kena dong, nggak boleh gitu kan soalnya lipid takut air, jadi si fosfat tuh nutupin gitu si lipidnya dari air. Sekarang kita tambahin yang macam-macam. Jangan lupa membran sel ada protein. Ini ada protein integral, ada protein periferal, ini glikoprotein, ini glikolipid, terus kita anggap ini ECM, terus ini sitoplasma. Protein integral itu yang diintegrasikan ke membran sel, dia nembus membran sel. Protein periferal cuma di permukaan. Glikoprotein dan glikolipid itu oligosakarida, yaitu gugus gula. Dia kayak polisakarida tapi nggak sepanjang polisakarida. Glikoprotein itu oligosakarida yang nempel sama protein, dan glikolipid ya yang nempel sama lipid. Proteinnya fungsinya macam-macam. Ini disebutin transport, aktivitas enzimatik, transduksi sinyal, pengenalan antar sel, penggabungan sel, tambatan pada sitoskeleton, dan ECM. Kalau yang gula, yang oligosakarida ya fungsinya untuk pengenalan. Sifat pertama yang mau dibahas dari membran sel, fosfolipid bilayer itu kalau dia dinamis. Fosfolipid di membran itu bisa gerak-gerak. Bayangin kayak kerumunan lagi nunggu kereta gitu, rame dempet-dempet, tapi juga bisa gerak-gerak kan. Terus dia nggak cuma bisa gerak ke samping doang, dia juga bisa gerak pindah lapisan. Ingat fosfolipid bilayer dua lapis. Nah, gini nih jadinya. Dia bisa gerak ke samping, tapi dia bisa gerak antar lapisan. Walaupun yang antar lapisan lebih jarang daripada yang ke samping. Protein juga bisa gerak, protein yang ada di membran. Tapi dia kadang bisa gak gerak kalau misalnya dia berperan dalam tambatan sel itu sendiri di ECM. Hal lain tentang dinamis, ingat kalau fosfolipid bilayer itu bisa dipengaruhi. Pertama, bisa dipengaruhi jenis ikatan di asam lemaknya. Kalau asam lemaknya jenuh, yaitu ikatannya nggak ada yang lebih dari single bond, anggap fosfolipidnya lurus. Kalau lurus berarti lebih kental, lebih padat gitu soalnya. Kalau asam lemaknya tak jenuh, yaitu ada double bond atau triple bond, fosfolipid kayak belok-belok gitu, makan tempat. Jadi lebih encer, lebih susah beku daripada yang jenuh. Karena membran sel perlu dijaga biar tetap encer. Ini kenapa ikan yang tinggal dekat kutub gitu dingin, membran selnya banyak yang tak jenuh lipidnya, dan bakteri yang tinggal di gunung berapi itu membran selnya fosfolipidnya banyak yang jenuh. Selain kejenuhan asam lemak, ada kolesterol. Intinya gini, kolesterol yang merupakan sejenis steroid bikin membran selnya lebih santai, nggak terlalu beku kalau dingin dan nggak terlalu encer kalau panas. Sifat kedua membran sel itu dia selektif permeable atau semi permeable.
Artinya zat-zat tertentu bisa lewat langsung melalui membran sel, tapi zat lain belum tentu bisa. Jadi molekul kecil dan ion-ion selalu bergerak antara luar dan dalam membran. Molekul yang mudah lewat membran ini itu molekul non-polar kayak hidrokarbon, CO2, O2, dan lemak. Air itu bahkan nggak segampang itu lewat fosfolipid bilayer, soalnya dia kan polar kayak glukosa dan lain-lain. Untungnya ada struktur khusus di membran sel yang bisa bantu, kayak protein namanya aquaporin salah satunya. Dia bantu transport air, jadi walaupun dia polar, air tetap bisa lewat dengan cepat. Sekarang kita bahas yang rasanya agak fisika. Kita bahas gimana bisa pindah atau masuknya apa yang buat pindah gitu. Transport membran sel ada banyak. Kita mulai dari transport pasif. Pasif artinya tidak memerlukan energi. Ada 3 tapi dasarnya sama semua. Difusi, osmosis, difusi terfasilitasi. Dasarnya itu ini, molekul bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Difusi ya seperti itu, zat terlarut bergerak dari konsentrasi tinggi atau hipertonis ke konsentrasi rendah atau hipotonis. Anggap netesin pewarna ke air. Pewarna di titik permukaan air itu tinggi konsentrasinya, tapi air yang di bawah konsentrasi pewarnanya kan dikit. Di sini pewarna adalah zat terlarut dan air adalah zat pelarut. Jadi akhirnya pewarna itu pindah dari atas ke bawah. Konsentrasi tinggi hipertonis ke rendah hipotonis, hingga pewarna ada di mana-mana, dan itu namanya equilibrium. Terus ada osmosis. Dia nama lainnya difusi air. Jangan bingung, ini dasarnya tetap sama. Osmosis itu sama kayak difusi tapi dari sudut pandang airnya. Jadi di osmosis kita anggap air sebagai zat terlarut. Terus biasanya ada membran semi permeable di mana molekul yang bisa gerak cuma airnya. Ini buat ngebuktiin kalau akhir-akhirnya nggak equilibrium. Begini, ini di kiri ada air sama glukosa. Tengah ada membran semi permeable, terus yang kanan isinya air doang. Kalau logika difusi, gulanya pindah kan dari kiri ke kanan. Masalahnya gula nggak bisa lewat soalnya ada membrannya kan. Nah sekarang kita lihat dari sudut pandang airnya aja. Air bisa gerak, tinggal lihat konsentrasinya. Ingat, kita anggap air sebagai zat terlarut. Konsentrasi tinggi air ke konsentrasi rendah air. Ingat airnya. Sekarang air di kanan, konsentrasi airnya lebih tinggi, jadi air gerak dari kanan ke kiri. Konsentrasi tinggi air berarti konsentrasi rendah zat terlarut sebenarnya, ya kan? Ini kenapa osmosis itu dari hipotonis ke hipertonis. Hipotonis kan konsentrasi rendah, berarti konsentrasi airnya tinggi. Terakhir ada difusi terfasilitasi. Difusi kayak tadi tapi dibantu sama protein. Misalnya kayak aquaporin tadi kan disebutin, dia tetap konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tapi dibantu protein. Ada jenisnya channel protein dan carrier protein. Channel itu kayak terowongan yang berubah bentuk sambil molekulnya gerak. Kalau carrier itu bentuknya berubah antara dua bentuk buat kebawa molekulnya berdasarkan arahnya. Protein kayak gini. Juga ada unipor, simpor, dan antipor. Unipor kalau molekul ke satu arah, satu jenis molekul. Simpor kalau ada dua jenis molekul atau lebih barengan satu arah. Antipor kalau lawan arah. Kita mau bahas osmosis di sel. Ingat, hipotonis itu konsentrasi rendah, hipertonis itu konsentrasi tinggi, dan isotonis itu konsentrasi normal. Anggap kita punya sel hewan dan dimasukkan ke aqueous, yaitu hipotonis. Ada membran semi permeable, berarti ini osmosis. Terus osmosis itu air bergerak dari hipotonis ke hipertonis. Hipotonis yang di luar terus masuk ke dalam. Berarti airnya masuk ke sel, terus si selnya meledak.
Ini namanya lisis. Sekarang lihat semua kemungkinan lain. Normal, air masuk sama dengan air keluar. Renasi, air keluar lebih tinggi daripada air masuk. Selnya jadi kerut gitu. Terus kalau ada dinding selnya, berarti selnya nggak mungkin pecah, soalnya ditahan sama dinding sel. Jadi kalau sel hewan itu meledak, sel tumbuhan itu turgid, yaitu membran selnya menekan dinding sel. Itu menekannya namanya tekanan turgor gitu kalau pernah dengar. Terus kalau isotonis itu biasa aja, namanya flasid. Kalau hipertonis, sel tumbuhan itu plasmolisis, yaitu membran selnya tertarik menjauh dari dinding sel karena airnya keluar. Terus ada transport aktif, ini yang memerlukan energi. Jadi ini melawan gradien konsentrasi, yaitu dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Pertama ada pompa ion. Pompa ion itu protein antipor carrier. Kalau di sel hewan, pompa ion bergerak dengan natrium, ion natrium Na+ keluar sel dan ion kalium K+ ke dalam sel. Ini sangat penting terutama di sel saraf karena pakai ini untuk impuls. Terus pompa ion ada juga yang khusus, dia itu carrier unipor. Dia namanya pompa proton. Jadi dia khusus membawa proton H+ melawan gradien konsentrasinya gitu. Kemudian ada cotransport. Ini adalah protein SIMPOR carrier. Jadi misalnya ada Na+ lagi dan glukosa cotransport di usus. Glukosa nggak bisa masuk kalau nggak ada Na+, dan sama untuk Na+. Jadi Na+ nggak bisa masuk kalau nggak ada glukosa gitu. Ini yang ngatur protein tadi ya, protein SIMPOR carrier. Ada juga eksositosis dan endositosis. Ini menggunakan vesikel, seperti yang udah dijelaskan di video sebelumnya. Eksositosis jadinya sel mengeluarkan zat, biasanya pada sekresi hormon. Membran selnya kayak mencubit keluar gitu bareng sama zat yang ada di dalamnya, terus keluar. Kalau endositosis sama tapi arahnya ke dalam, zat masuk ke dalam sel. Ini ada 3 jenis. Pertama itu fagositosis, yaitu zat padat masuk ke dalam sel melalui vesikel, seperti jadi vakuola makanan. Terus ada pinositosis, kurang lebih sama, tapi sekarang bukan zat padat, tapi zat cair atau zat terlarut. Terus ada reseptor mediated endositosis. Ini jadinya molekul nempel sama reseptor yang ada di membran sel bagian luar, terus masuk ke dalam bersama dengan reseptornya. Jadi kayak gini. Nah, itu kurang lebih membran sel, struktur dan fungsinya. Makasih udah nonton. Oke, terima kasih.